Halo Bunda. Jangan ngomong-ngomong itu lagi ya. Itu siapa tuh siapa sih calon wakil capresnya? Siapa namanya itu? Siapa sih yang nama Amin? Calon capres, wakil capresnya apa namanya? Calon wakil capresnya Pak Anies. Siapa namanya? Igun. Kenapa mak? Nggak tahu aku. Udah biarin aja. Mau disapa sama Bunda. Cakimin Bun. Iya. Ngapain mesti ngomong-ngomong soal apa namanya? NU kalau nggak memilih. Pokoknya intinya dia bilang kalau dia nggak memilih, ya diragukan ke NU-annya dia. Kenapa sih mesti jual-jual agama? Hah? Kenapa sih mesti ketakutan bener? Hah? Kalau NU nggak memilih dia jadi presiden, dipertanyakan, diragukan, NU-nya lah, Islamnya lah. Kenapa sih jual-jual agama? Kenapa sih kayak gitu banget ya? Kenapa sih takut bener? Nggak usah takut, ya? Nggak usah takut, ya? Nggak usah berbau-bau agama, jual-jual agama, memisah-misahkan, memecah-mecah belahkan kelompok. Apa ini? Kayak gitu kok menjadi wakil presiden? Udah nggak bener. Kenapa sih? Takut bener. Kembali lagi kayak zaman 2016. Jual-jual agama. Kesel dengarnya. Sarimin ya Bun. Bun ke Pekanbaru main ke Pastali Bun. Iya. Salah kata jual agama. Emang jangan bahas politik dong Bun. Aku nggak bahas politik. Cuman menegur aja yang mau jadi presiden, yang mau jadi wakil presiden. Jangan begitu-begitu. Itu memecah belah. Dalam dari Papua Bunda presiden pilih siapa? Aku pilih yang tidak nggak memecah belah. Bun saya dari Jayapura. Bun cantik, nomor 1, ayo kita dukung Bun. Nggak mau aku kalau kayak gitu modelnya. Nggak mau aku. Ya, kalau kayak gitu modelnya nggak mau aku. Ya. Kalau aku memilih dari hati yang paling dalam. Jangan menanya-nanyakan keislamanku, keagamaanku, ke NU-an aku lah. Nggak mau aku kayak gitu modelnya. Nggak simpatik aku jadinya. Agama nomor 1 lah. Ya agama nomor 1, ini urusan politik sayang, bukan urusan agama. Ya. Ini bukan urusan pemimpin. Pemimpin itu memimpin berapa suku dan agama. Jadi bukan satu minoritas, ya. Jadi jangan membawa agama, nggak boleh. Boleh agama dan politik nggak bisa dipisahkan, tapi jangan berlebih-lebihan. Jangan sampai berlebihan itu begitu. Kalau misalnya nggak memilih Pak Anies, diragukan keislamannya. Kalau nggak milih Pak Anies, diragukan ke NU-annya. Apa itu coba? Diragukan sholatnya, ya, diragukan matinya sekalian gitu. Nggak boleh kayak gitu. Agama nomor 1 memang agama nomor 1. Ya, itu urusan akhirat. Sekarang kita berpatokan urusan duniawi. Boleh politik dicampur aduk sama agama, tapi jangan berlebihan. Kena, ngerti? Gak boleh kayak gitu. Nanti salah-salah mikir jual-jual agama yang ada orang munafik. Kita gak mau, ya kan? Nanti bawa-bawa agama tak tahu. Sangkuni tahu gak Sangkuni? Sangkuni itu Bunda baru tahu tuh. Menyembunyikan keburukannya. Dengan cara apa? Ya. Dengan cara apa? Berbohong. Religius. Jatuhnya munafik. Jangan begitu. Aku NU, ya, aku NU. Tapi ketika aku dipertanyakan kenapa kalau aku milih Prabowo, lalu meragukan NU aku, terus agama nomor 1. Agama nomor 1. Memang agama nomor 1, tapi itu urusan lain. Jangan begitu caranya.
Kotor politik begitu. Jahat niatnya berarti, udah nggak bagus. Nafsu kali jadi presiden. Ngapain nafsu-nafsu jadi presiden? Gak usah terlalu nafsu jadi presiden. Ya, pikirkan resikonya dunia dan akhirat. Dipilih rakyat ya syukur, nggak terpilih ya udah kembali manusia biasa. Ngapain sih jadi presiden terlalu nafsu bener? Mau nyari apa? Mau ngejar apa? Hah? Mau ngejar apa? Mau ngejar duit? Nafsu kali pengen jadi presiden sampai melakukan segala cara. Pilih nomor 2 bun. Mau nomor 2, nomor 1, nomor 3 terserah. Tapi aku memilih orang yang jujur dan benar. Ya, jangan terlalu nafsu jadi presiden. Sampai agama lah diragukan lah. NU itu kan agama. Kelompok mayoritas agama Islam yang NU. Terus Muhammadiyah nggak boleh. Aku paling benci udah bobo agama kayak gitu. Emosi jadinya. Kalau nggak nafsu mah nggak nyalon dia bun. Iya, nafsu kali. Sampai agama pun dibawa-bawa. Apa itu? Nggak takut aku nggak milih dia. Nggak takut aku mati. Ya, nggak takut aku. Yang penting sembahyangku yang dibenerin. Ya, yang penting aku berbuat baik sama orang. Itu paling penting. Ya, kalaupun jadi presiden itu urusan dia sama negara, bukan urusanku lagi. Tapi aku nggak mau memilih yang berbau agama. Jatuhnya munafik itu. Mending bahas lain aja bun. Mau bahas apa? Bahas yang lagi panas-panasnya lain nak. Udah bun, udah. Aku juga NU Islam pilih Haji Prabowo. Iya Pak Prabowo haji. Pak Prabowo tuh haji loh. Dia udah naik haji loh itu. Terus dia kan juga Islam. Jadi masalahnya jadi ribet jatuhnya kan kayak gini kan. Jadi kayak janganlah menjatuhkan Islam sendiri, janganlah menjatuhkan agama sendiri. Ya, jangan terlalu berlebihan membawa agama ke politik. Besok haul guru sekumpul di Matapura bun. Besok haul. Aku pilih bunda saja deh. Dibayar berapa lo sama presiden? Dibayar berapa presiden? Aku dibayar presiden. Dibayar berapa lo sama presiden? Aku dibayar presiden. Mau berapa bayar aku? Aku tinggal di Eropa. Hah? Dibayar pakai apa? Hah? Pakai lampu Aladin. Nggak ada dibayar pakai lampu. Mau pakai lampu Aladin dibayar? Mau? Bodoh kau. Untuk apa aku dibayar? Emangnya aku apa? Aku buser, aku cari makan di restoran. Bodoh kau. Kok dibayar pula katanya? Sanggup Pak Jokowi bayar aku? Hah? Mau aku makan uang haram? Hah? Mau aku makan uang haram itu? Kau pikir aku mau kayak gitu? Coy. Politik main hati. Ngapain bayar aku? Nggak butuh aku duit dari kayak gitu ya. Udah senang hidup aku. Ya, udah bahagia hidup aku. Ngapain aku dibayar begitu? Nggak penting aku. Terus kalau aku dukung Anies, berapa aku dibayar Anies? Kalau aku tiba-tiba milih Ganjar, berapa aku dibayar Ganjar gitu? Hah? Orang aku bela Pak Prabowo, suka Prabowo repot. Terus aku harus milih Pak Anies gitu. Iya. Kalau aku milih Pak Anies, terus kau nggak bilang aku dibayar presiden, nggak dibayar Anies. Sarap kau. Politik main hati. Itulah. Jam berapa sih? Aduh, masih lama lagi ya. 10 menit lagi. Nggak mungkin aku jalan cepet-cepet. Ngapain aku dibayar-bayar? Gila kalau aku di Eropa. Hah? Aku tinggal di Jerman, di negara yang maju. Ngapain aku dibayar-bayar? Aku joget-joget kok. Kalau aku memilih Pak Prabowo itu suara rakyat, bukan suara bayar. Tahu kau? Emangnya aku nggak boleh berbicara tentang? Emang aku nggak boleh ngedukung Pak Prabowo? Emang aku nggak boleh ngebahas Pak Prabowo? Emang aku nggak boleh ngebahas nomor 2? Emang nggak boleh? Ya aku harus memilih mana yang aku pilih. Kulihat dong bahasa dia. Bahasa yang bener, ngerti nggak? Bodoh kau. Mendukung Pak Prabowo,
difitnah, bayar berapa? Itulah kayak gitu yang fitnah tuh. Jangan jual-jual fitnah ya. Aku tinggal di Eropa, aku ya. Kalau aku mau jadi buser, hargaku mahal. Berapa bunda? 1 triliun euro. Sanggup? Hah? Seharga 25 pulau. Ngerti? Sanggup bayar aku? Hah? Berapa bunda bayar bunda? 1 triliun US. 1 triliun pound sterling. Suara bunda dari negara dari Eropa menyeberangin berapa lautan samudra, mau nggak akan mampu. Ya, itu kayak gitu tuh, jual-jual fitnah itu tuh kayak gitu tuh, jual-jual fitnah. Udahlah, politik nggak usah ikut politik. Bahas aja pemimpin yang mana yang bagus. Kok sibuk ngurusin politik? Habis politik kan juga kau cari duit, bukan kasih duit. Kau mau membela betul membela ngapain? Emang kau kasih duit? Enggak kan? Sama-sama kasih duit kan, ya udah, gak usah nyinyir. Ngapain? Tunggu dulu ah. Mau berapa pun? Berapa harga bunda kalau untuk mengeluarkan suara? 1 triliun US, ya, 1 triliun pound sterling Pak Jokowi. Karena suara saya, suara kebenaran. Kau sini, udah di sini makanan kau. Lalap kau, rakus bener. Jangan serakah jadi orang, ya. Jangan serakah kau, ya. Segala cara kau lakukan jadi serakah jadi presiden. Serakah kau. Dibayar berapa kau sama presiden? Au, apa pula untungnya buat aku? Gak ada untungnya. Aku warga WNI, ya. Aku masih memegang paspor Indonesia. Aku berhak untuk mencoblos kalau aku mau. Wajib aku harus mencoblos. Terus aku mencoblos kayak mana? Hah? Buta gitu. Buta. Iya, aku mencoblos presiden buta gitu mataku. Gini-gini, nggak tahu yang mana aku pilih. Mendingan sekarang gak usah coblos. Mau coblos harus lihat bener-bener karakter orangnya, karakter kerjanya, bahasanya, mulutnya. Kita disuruh untuk memilih presiden, pilih yang benar. Gunakan jari, gunakan coblos, gunakan apa kau itu dengan yang benar. Udah gitu aja. Kalau dia gak beres, urusan dia sama Tuhan. Kita udah memberikan kepercayaan buat dia. Dia mau gak benar, urusan kau sama Tuhan, bukan urusanku lagi. Kalau dia gak beramanah, ya urusan kau sama Tuhan. Kau kan janji kau kayak gitu waktu kampanye kau kan berjanji pingin mensejahterakan rakyat. Tergiur aku dengan janji kau. Tiba-tiba kau pilih jadi presiden. Ternyata kau ingkar janji. Urusan kau sama Tuhan. Neraka menanti kau. Ya, bara neraka yang paling dalam. Ya, berjanji selalu ingkar. Itu bagian dari ceceran munafik. Ya, di kerak neraka kau. Makanya jangan temakan janji. Ya, jangan manis-manis. Kok imanku pula diragukan, NU aku diragukan. Terus kalau aku nggak milih kau ragu dengan agamaku, NU aku. Kau lihat sejadahku di kamar itu, ya. Kau lihat sejadah aku, ya. Nggak penting aku NU apa, aku nggak tahu juga. Entah aku NU, entah Muhammadiyah, nggak tahu aku. Yang penting aku beragama, ya. Beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Beriman pada Al-Quran dan Alkitabnya. Beriman pada hari kiamat. Beriman kepada surga dan neraka. Aku nggak tahu kelompok apa aku, tak NU lah, tak Muhammadiyah lah, nggak penting buat aku semua, ya. Ngapain aku kelompok NU kalau kelakuan nggak bener? Diragukan NU-nya. Aku nggak ada kelompok-kelompok, ya. Rasulullah paling benci dengan hal-hal yang seperti itu, mengkelompok-kelompokkan itu. Paham? Cari hadisnya, ya. Cari ayatnya sana. Allah nggak suka dengan mengkelompok-kelompokkan agama. Jadi apa agama bunda? Islam.
NU apa nggak tahu aku. Nggak tahu aku, entah NU, entah Muhammadiyah, entah Ahmadiyah, nggak ngerti aku dah. Nggak kesana-sana pula pikiranku. Yang yang penting waktu sholat, waktunya berzakat, ya, waktunya sahur ya sahur, waktunya berbuka puasa ya berbuka puasa. Di mana aku hidup, di situ aku mungkin ulamanya, ya kan? Nggak mungkin pula aku tinggal di Jerman, aku ngikutin ulamanya Libanon. Di mana aku berpijak, di situ aku ikutin ulamanya. Waktu sholatnya ulama sini yang menentukan, bukan ulama Indonesia. Enak bener gitu ya. Meragukan. Kalau aku mau milih Prabowo, kenapa? Hah? Terus kalau aku milih Ganjar, ditanya lagi. Meragukan lagi keimananku, meragukan lagi keislamanku. Paling benci aku kayak gini modelnya. Nggak suka aku kayak gini kalau berpolitik. Bodoh. Biarkan aja lah rakyat memilih siapa. Itu hak suara rakyat kok. Ini kan urusan duniawi. Terus kalau misalnya aku percaya, aku berpegang teguh kepada imam Muslim, terus yang lainnya ngamuk gitu. Ada aja. Kok malah agama yang dikorek-korek, jual-jual agama lah, inilah. Udah pilih Anies, pilih Anies. Aku pilih Prabowo. Habis presiden joget-joget, senang-senang, gembira-gembira, kerja lagi, cari makan, nguli lagi kita, ya. Nggak banyak cincong. Udah gitu aja, kita antar dia jadi presiden. Udah jadi presiden, urusan kau itu. Kau tepatin janji kau. Tapi aku bukan orang yang termakan janji, ya. Nggak mau aku janji. Nggak suka aku. Meragukan kalau itu Ciamin, siapa namanya? Ciamin itu ngomong kayak gitu. Kalau misalnya nggak memilih dia atau milih Anies, dipertanyakan NU-nya, diragukan ke NU-nya, berarti keislamannya diragukan. NU kan Islam agama kelompok NU kan Islam yang ini Caimin bun, Caimin, repot bener namanya, Caimin, cadel lidahku ngomong nyebut namanya, susah kali namanya. Caimin, alah Imin aja lah. Imin apa Amin? Caimin, namanya Caimin, namanya sih repot ya, ribet nyebut namanya ya, makanya ribet juga otaknya, namanya aja ribet, makanya ribet juga pemikirannya. Caimin, namanya pun ribet, makanya ribet orangnya, dari namanya pun ribet. Caimin. Alah, nggak usah pakai caca lah, ribet aku nyebut namanya. Imin aja, Imin. Caimin. Masih mendingan Anies gitu, gampang. Anies gitu kan, manis gitu. Prabowo gitu, Wowo gitu kan, gampang kan. Hashim gitu, enak nyebutnya. Caimin, Imin. Enggak, dari namanya ribet kali aku nyebutnya, nggak suka aku namanya. Kopi Iming kok pakai ngomong-ngomong meragukan keimanan ke NU-an aku. Apa ini? Kau mau berpolitik apa mau berdakwah? Ribet. Gak suka aku ribet-ribet gitu Terus kalau aku milih Pak Prabowo, diragukan ke NU-an aku, diragukan ke agama aku. Ya, semuanya diragukan. Ibadah aku, puasa aku, zakat aku, fitraku, langkah kakiku, gitu. Mulai jual-jual agama. Terus bagaimana pula yang di luar negara? Bagaimana pula di luar agama Islam?
Berarti nggak boleh memilih lah ya. Jatuhnya begitu dong jadinya. Ya udah, ribut lah semuanya jadinya itu. Aku benci itu lagi bapak-bapak tua yang ada yang viral itu. Kalau nggak itu bapak-bapak tua itu yang ngomong kalau nggak milih Pak Anies diragukan keislamannya. Kayak udah betul aja Islam kau ah. Aku benci yang kayak gitu modelnya. Harusnya apa namanya? Kita tuh bahagia, nggak usah ngorek-ngorek tentang orang lain, nggak usah. Pilih aja mana pilihan kau. Nggak usah cari hal-hal yang buruknya supaya dia nggak terpilih, ya. Mencari jejaknya Prabowo, jejak bapaknya, yang bagus-bagusnya dibuang, yang jelek-jeleknya diambil untuk dijelek-jelekkan ke masyarakat. Tuh apa model begitu? Nggak tergiur aku kayak gitu. Aku nggak mudah ditipu-tipu, ya. Nggak ada alasan buat aku. Aman-aman aja kok Prabowo buktinya. Ngorek-ngorek lah, menyinyi lah. Siapa Bapak Prabowo dulunya lah, inilah itu. Hei, repot. Politik bukan bikin bahagia, bikin ribet. Ya, aku mau politik bahagia. Pesta Demokrat, joget-joget. Itu bener. Pesta Demokrat tegang bener. Diajaknya kita mengasut. Diajaknya kita berkelompok untuk jadi pembenci. Apa coba? Congkel-congkel masa lalunya. Dicongkel-congkel kasusnya. Dicongkel-congkel. Ya. Biji mata aja congkel sekalian. Aku waktu itu aku dukung Pak Anies. Ya. Gak aku masalah dia kerja yang gak bener. Zaman gubernur. Ku tutup semuanya. Bagaimana dia menyenggol Pak Ahok, bagaimana Pak Ahok tetap penjara. Tapi nggak mau aku bahas dia. Aku lihat aja kinerjanya dia. Udah benar buat Jakarta. Walaupun yang nggak genah yang dibangun. Jembatan lah, lapangan bola lah, apa-apa. Tapi biarlah itu kerja dia. Biar sibuk dia. Ya, yang banjir, yang sumur-sumur nggak aku bahas itu semua. Nah, gara-gara aku nengok debat capres, pikiranku berubah. Aku milih Pak Prabowo. Terus nggak boleh. Pinterlah dalam berpolitik, jangan kayak anak TK. Ya, nggak usah jadi kayak anak TK. Kalau nggak cukup belajar TK lagi sono. Ya, dibayar berapa lah, inilah itulah, tete bengek. Benci aku, mana kacamataku? Kacamata pakai hilang ah. Kacamataku di mana tadi? Hah? Udah masuk kacamataku? Alamat buta aku kerjanya kayak gini. Tadi kacamata Bunda mana? Sibuk. Itulah. Aku milih Prabowo, udah, aku pilih Prabowo. Ya, nggak mau ku congkel-congkel kejelekan Anies. Ya, cuman sadar diri, kita nggak usah menilai kerjaan orang. Kalau kerja kita masih nggak becus, itu bener. Udah, pilih aja pilihan kau. Sibuk kali, udah nggak zamannya perang-perang ribut-ribut, agama dibawa-bawa. Milih yang kalian suka, pilih aja sana udah. Pesta Demokrat kok malah ribut. Tunggu dulu, periksa kunci dulu aku. Repot. Aku milih presiden siapapun presidennya. Tetap aja aku cari makan di Jerman. Hah? Bukan aku dikasih duit. Tetap aja aku cari makan di Jerman. Tetap aja aku bayar pajaknya di Jerman. Tetap aja aku kuliah. Ya. Karena kita paspor Indonesia aja maka disuruh memilih. Kewajiban untuk memilih warga Indonesia yang ada di luar negeri. Kalau nggak mau aku pilih-pilih, terserahlah situ. Tapi ketika kita disuruh mencoblos, memilih, ada hak kita untuk memilih, kita pilihlah yang terbaik. Ya sebelum memilih aku pilih dulu benar-benar kayak aku menembak burung. Ya. Jangan salah tembak, tertembak pula mata orang. Bye. Bismillahirrahmanirrahim.
bawa agama lah, inilah, diragukanlah keimanannya, diragukanlah NU-nya, diragukanlah Islamnya. Aduh, ribet kali kalau kayak gitu modelnya. Hah, ribet. Kalau itulah kayak udah benar aja agamanya, udah kayak benar aja imannya, kayak sempurna kali. Sok merasa suci, sok merasa paling gak berbuat dosa. Hah. Licik picik, belum jadi presiden juga begitu modelnya. Hah? Begitu jadi presiden, yang nggak kelompoknya ditendangnya ke laut. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi udah Bunda tutup nggak sih pintu rumah Bunda ya? Hah? Udah kukunci pintu tadi ya? Udah kayaknya ya. Repot benar. Aku milih Pak Prabowo. Ya, aku milih Pak Prabowo. Nggak ada alasannya udah. Kenapa Bunda pilih Pak Prabowo? Udah itu aja, nggak usah tanya. Mau kau bilang Pak Prabowo gono gini, nggak temakan buat aku. Aku bukan anak TK, aku tinggal di Jerman, ya. Mana-mana tuh kuncinya ini ah. Lihat, ya, aku dapat surat undangan untuk mencoblos. Lihat, azas pemilu adalah rahasia pemilih. Diminta menjaga kerahasiaan pemilih, tidak berfoto atau memvideokan pilihan serta tidak menutup. Betul, kita boleh memilih, tapi kita rahasia. Tapi aku udah nggak rahasia lagi. Rahasianya di sana aja. Ya, lihat, aku dapat undangan untuk memilih, ya. Kok ditanya siapa pilihan kita, udah pasti Prabowo. Ya, udah nggak usah diragukan, ya. Ada lagi nggak surat-surat ya? Entah duit ya kan, nggak tahu kita kan. Tiba-tiba orang ngirim duit di kantor di pos aku. Coba aku tengok lagi. Terburu-buru tadi aku soalnya. Siapa tahu ada orang ngirim duit ya kan? Ya, aku tinggal di Jerman. Ya, aku punya rumah di Jerman. Posku atas namaku. Surat langsung nyampe ke rumahku. Lihat kan? Ya, warga Indonesia yang ada di Jerman yang masih memegang paspor Indonesia, ya, wajib untuk memilih. Karena wajib, makanya aku pilih dengan benar, supaya suaraku tidak mengantarku ke api neraka. Udah, gak usah berjanji-janji, aku gak termakan janji. Jangan jadi provokator. Ya, suaraku suara rakyat. Ya, bukan suara buser, bukan suara pecundang, bukan suara pengiring opini, bukan suara adu domba, ya, suara menjelek-jelekkan, enggak, suara realitinya aja, suara nyata. Aku milih Pak Prabowo. Masih bisa berubah nggak Bunda? Yang penting Pak Prabowo tetap rendah hati. Masih ada dua kali debat capres.
Ya, sekarang aku masih tetap Prabowo. Masih bisa berubah Bunda. Semoga enggak, tapi enggak tahu juga. Aku masih kekeh dengan Prabowo. Aku udah cari tahu siapa Pak Prabowo, keluarga Pak Prabowo, ya. Biarkan aja orang mencongkel-congkel. Semua orang gak ada yang sempurna dalam hidup, ya. Bagaimana Pak Jokowi, Pak Anies, Pak Ahok, ya. Kalau orang gak suka, pasti cari kebusukan orang. Itulah model begitu gak suka aku. Sama aja di kehidupan kita. Kalau orang gak suka sama kita, mencari salah kita. Salahnya apa dia ya? Lubang WC sono, krok-krok. Repot banget. Makanya kalau misalnya ada orang bahas begini begono, masa lalunya ku skip ke atas. Aku nggak mau terdoktorin. Nggak penting buat aku. Mau ngebimbangin aku gitu, mau menggoyahkan hatiku gitu. Nggak bisa, kakiku udah ke Eropa. Aku bukan tipe orang Indonesia yang bisa dipengaruhin. Maaf, ya. Aku udah 18 tahun hidup di Eropa. Eropa ya. Ya, bukan Jepang, bukan Korea. Ya, bukan Eropa. Cara berpikirku Eropa. Ya. Nggak gampang menggoyahkan pilihanku. Ya. Tadinya aku mendukung Pak Anies. Ya. Bukan karena siapa-siapa. Tapi karena capresnya. Yang buat dia jadi kepercik air ke mukanya sendiri. Itu yang buat aku jadi kayak berubah. Belum lagi dia bilang katanya kinerjanya dengan nilai-nilai lah, pengeluaran uang buat membeli barang second lah, tanah pun diurus-urus. Apa coba ngurus-ngurus tanahnya disuruh urus-urus. Ngapain ngurus harta orang? Repot kali ini ngurusin harta orang. Aku berharap Pak Prabowo tetap rendah hati. Tetapkan tetapkan niatmu untuk membangun Indonesia mesejahterakan rakyat, ya. Jangan pedulikan menyerang-nyerang. Biarin aja. Ya. Biar aja orang menggonggong. Kau diam Pak Prabowo. Ya. Tetaplah kau jadi orang yang tegas. Ya, jangan cengeng. Keluarkan jiwa kepemimpinan kau, kejeneralan kau. Ya. Aku nggak berharap terlalu berlebih-lebihan. Pokoknya aku tetap Pak Prabowo masih detik ini. Masih tetap detik ini Pak Prabowo. Pak Prabowo bukan orang yang pintar bukan orang yang pintar berbelit-belit lidah, nggak pandai dia. Dia lelaki sejati, nggak nyinyir dia. Dia tipe lelaki yang benar-benar nggak pintar ngomong. Yang penting dia kerja tegas sudah. Nggak suka sepaknya orang itu. Dia nggak suka berdebat. Dia nggak doyan ngobrol. Dia yang baik semuanya. Goyang gas. Mari kita goyang gas. Bye. Bunda kerja dulu cari nafkah, ya. Bye.